Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saudara-saudara dan salam sehat selalu saya ucapkan buat saudara semua. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online GJKI Sunter. Saya berharap Anda selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, kita bersama akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita di pagi hari ini. Nah, sebelumnya kita akan bermazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Jiwaku merindukanmu.
Pagi ini saya akan membuka firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13 berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, di dalam surat Galatia 5 ayat 13, Paulus mengingatkan jemaat Galatia yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan untuk tidak menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan hidup dalam dosa lagi. Di dalam bulan Agustus ini, kita juga diingatkan dalam kemerdekaan bangsa kita yaitu Indonesia, supaya kemerdekaan ini diisi dengan hal-hal yang positif dan membangun, bukan menghancurkan. Nah, pertanyaannya saudara, mengapa Paulus mengingatkan hal yang demikian? Saya percaya dalam kehidupan Paulus banyak melihat jemaat Galatia yang sudah percaya Kristus, banyak juga yang hidup dalam dosa yang dilarang oleh firman Tuhan. Dan mereka tidak kuasa keluar dari jerat dosa tersebut. Sehingga Paulus seringkali mengingatkan hal tersebut. Demikian juga dengan zaman sekarang. Pertanyaannya, mengapa orang yang sudah percaya Kristus seringkali suka jatuh bahkan hidup di dalam dosa? Ternyata seorang manusia yang hidup dimulai dari sebuah keluarga dan tanpa sadar keluarga tersebut menciptakan kebiasaan-kebiasaan lama yang negatif. Selayaknya orang tua yang baik berusaha untuk mendidik anaknya dengan baik, tetapi hal yang baik tersebut belum tentu benar menurut ukuran Tuhan. Ingat saudara, yang baik menurut manusia belum tentu benar. Ada satu kisah saudara, seorang ayah mendidik anaknya menurut ukuran bagaimana sang ayah dididik oleh bapaknya, yaitu kakek dari anak ini saudara. Kebetulan bapaknya ini seorang militer, yaitu kakeknya ini saudara, dari bapaknya seorang militer. Dan kakeknya ini mendidik bapaknya dengan cara disiplin dan tegas. Kakeknya itu menganggap didikan inilah cara yang terbaik yang pernah ia dapatkan di dalam akademi kemiliteran. Tetapi kenyataannya berdampak negatif kepada sang anak dan juga turun kepada cucunya. Cucunya itu mempunyai ganjelan dan kebencian kepada ayahnya karena ia merasa ayahnya terlalu keras. Setiap kali sang anak kesal dengan ayahnya, sang anak mempunyai pelarian main games yang berisikan kekerasan. Ini terjadi berulang-ulang kali di dalam kehidupan sang anak, sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam bermain games tersebut. Saudara, dalam jalan kurun waktu berjalan, akhirnya sang anak menjadi turun prestasi nilainya di sekolah. Karena seringkali bermain games sebagai pelarian sampai jauh malam hari. Ketika gurunya memanggil orang tua dan mengadakan konseling, ditemukan kunci atau akar masalahnya adalah sang anak mempunyai kebencian kepada bapaknya. Setelah diadakan rekonsiliasi antara sang ayah dan anak dengan dimediasi oleh gurunya, terjadilah rekonsiliasi yang baik di antara mereka berdua, yaitu sang ayah dan anak. Tetapi setelah diadakan perdamaian, kenyataannya anak tidak juga lepas dari kebiasaan bermain games. Saudara harus diingat, dampak sebuah kepahitan kebencian yang memendam di dalam hati menghasilkan sebuah kebiasaan buruk
yang terus bermultiplikasi menjadi kebiasaan buruk lainnya. Ternyata di dalam sebuah kebiasaan atau habits mengandung sebuah kuasa. Jika itu kebiasaan buruk akan mendatangkan kuasa kehancuran untuk masa depan orang tersebut. Sebaliknya, jika itu kebiasaan baik, akan mendatangkan kuasa membangun dan kesuksesan di masa depan. Di dalam penelitian Bapak Charles Duhigg, di dalam bukunya The Power of Habits, ternyata suatu kebiasaan dapat diubah. Kebiasaan bukanlah sebuah takdir menurut kata Charles Duhigg ini, saudara. Kebiasaan itu bisa diabaikan, diubah, atau diganti. Ketika kebiasaan muncul, otak berhenti turut serta penuh dalam pengambilan keputusan karena dia mengikuti lingkaran kebiasaan. Nanti kita akan lihat. Otak berhenti kerja keras atau mengalihkan tugas-tugas lain kecuali Anda secara sengaja melawan suatu kebiasaan. Pola kebiasaan akan berjalan secara otomatis. Kebiasaan diprogramkan ke dalam struktur otak Anda. Ini merupakan keuntungan besar selain juga ada kejelekannya bagi Anda. Sebab akan sangat menyebalkan jika Anda harus belajar lagi cara menyetir setiap kali pulang liburan. Masalahnya, otak tidak bisa tahu mana kebiasaan yang buruk dan mana yang baik. Sehingga bila Anda punya kebiasaan buruk, kebiasaan itu selalu mengintai di sana, menanti munculnya tanda dan ganjaran yang sesuai. Mari kita coba lihat sedikit pelajaran ilmu otak. Di dalam otak manusia, ada berbagai bagian otak dengan fungsi-fungsinya. Salah satunya yaitu talamus bertindak sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh sistem saraf di tubuh. Jikalau talamus ada kerusakan, saudara seperti orang Parkinson, saudara. Jadi otak dan tangan tidak bekerja secara semestinya. Yang kedua, bagian otak yang disebut hipotalamus fungsinya untuk mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, dan produksi hormon. Reproduksi itu termasuk di dalam keinginan seks, saudara. Ini diatur oleh hipotalamus. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan dalam perilaku disimpan dalam otak kalau saudara lihat gambar yang disebut ganglia basal. Saudara, ada sebuah eksperimen yang dilakukan dengan memakai tikus. Tikus itu ditaruh di ruang kotak berbentuk T. Bisa Anda lihat dalam gambar berikut ini. Kalau saudara lihat klik, itu adalah bunyi jika pintu yang dipasang terbuka secara otomatis. Tikus itu pertama kali melewati pintu dan berjalan ke kiri kanan. Karena hal itu merupakan sesuatu yang baru. Dia mencari sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Ketika ada di persimpangan T, tikus tetap berjalan. Pertama ke kanan, kemudian dia balik ke kiri. Setelah tikus tersebut berbelok ke kiri, ia menemukan makanan, yaitu coklat. Dan akhirnya tikus itu memakan coklat dan merasakan kenikmatan. Saudara, kemudian kejadian itu diulang kembali sampai 5-10 kali. Ketika pintu dibuka dengan berbunyi klik, awalnya tikus tetap berjalan ke kiri ke kanan. Tetapi setelah berulang kali, tikus itu tidak ragu lagi dan terus berjalan lurus dan berbelok langsung ke kiri dan menemukan makanan coklat tersebut. Mengapa tindakan tikus itu menjadi tidak ragu-ragu lagi setelah diadakan percobaan berulang kali? Ternyata tikus itu dengan cepat berjalan lurus dan belok ke kiri langsung menemukan makanan. Karena semuanya itu disimpan di dalam otak yang disebut ganglia basal. Hal itu menimbulkan sebuah lingkaran kebiasaan. Ketika tikus itu ditaruh di otak T
dalam keadaan pintunya tertutup, belum dibuka dengan bunyi klik, ia mempunyai perasaan mengidam akan makanan coklat. Sehingga ketika pintu masih ditutup, ia tidak bisa menguasai diri untuk menerobos pintu itu, walaupun masih ditutup. Artinya, perasaan mengidam yang akan mendorong sebuah lingkaran kebiasaan menemukan coklat tersebut. Demikian juga dengan manusia, saudara. Jika klik itu bisa berupa disakiti hatinya oleh seseorang, bisa jadi pelarian itu bisa menjadi lingkaran kebiasaan dengan mungkin merokok, narkoba, atau juga mungkin nonton pornografi. Ingat, saudara, kalau itu diulang terus menjadi sebuah kebiasaan buruk yang merupakan dosa di hadapan Tuhan. Seperti seorang perokok, saudara. Bila dia melihat satu bungkus Marlboro di depannya, maka otaknya mulai mengidam kenikmatan nikotin. Bila kenikmatan itu tidak juga tiba, rasa mengidam itu makin bertambah besar, sampai si perokok tanpa pikir panjang langsung meraih rokok sehingga menjadi pecandu dan adiksi dalam merokok. Demikian juga dengan kebiasaan negatif lainnya seperti pornografi, obat bius, dan hal-hal negatif lainnya. Saudara, ada sebuah kisah di dalam sebuah keluarga. Ada seorang suami istri, ya seorang yang berhasil. Suami istri itu seringkali setiap pagi dia berolah jalan pagi. Melakukan olahraga itu berdua, dia mengelilingi kompleks sekitar kira-kira 1 kilometer. Dan biasanya mereka selalu beristirahat di bangku dalam sebuah taman di kompleks tersebut. Ini mereka lakukan berulang-ulang kali setiap pagi bersama istrinya. Satu ketika ada kejadian yang fatal. Sang suami tiba-tiba kecelakaan dan menderita kehilangan ingatan. Dia lupa segala-galanya, termasuk dia lupa istri dan anak-anaknya. Dia lupa rumahnya, alamatnya, apa pekerjaannya, dia lupa, bahkan dia lupa akan tabungannya. Dokter sudah mengobati tapi tidak kunjung bisa sembuh. Akhirnya suami itu dirawat oleh istrinya sendiri di rumah. Dalam bahasa COVID sekarang yaitu isolasi mandiri. Satu pagi sang istri selagi masak kaget melihat suaminya tidak ada di rumah. Ia mencari suaminya ke seluruh bagian rumah dan tidak menemukan. Dengan perasaan khawatir, akhirnya sang istri pergi keluar dan mengelilingi perumahan tersebut. Suatu ketika ia kaget, ia menemukan suaminya sedang duduk di bangku taman. Padahal penyakit lupanya suaminya belum sembuh. Karena penasaran, saudara, istrinya berencana mengawasi tindakan suaminya. Kenapa suaminya bisa keluar dan menemukan bangku di taman dan tidak kemana-mana? Satu hari, sang suami bangun, dia keluar sendiri, saudara. Istrinya mengikutinya dengan diam-diam dari kejauhan. Ia melihat suaminya seperti olahraga pagi, jalan memutar kurang lebih 1 kilo. Kemudian setelah dia memutar, dia duduk di bangku di taman rumah itu. Kemudian sang istri datang ke dokter, berkonsultasi, menanyakan gejala tersebut. Apakah suaminya memang sudah sembuh? Setelah ditanyakan oleh dokter, dokter itu menerangkan akan lingkaran kebiasaan yang tersimpan dalam otak ganglia basali dan bisa dilakukan tiba-tiba setiap hari walau dia menderita penyakit kelupaan itu. Saudara, dari kejadian ini kita bisa gambarkan
hal kebiasaan lama itu bisa terjadi juga dengan orang Kristen yang sudah percaya Kristus. Walaupun mereka sudah menerima Kristus, mereka masih melakukan kebiasaan lama yang berbau dosa. Bagaimana cara menghilangkan itu? Salah satu kebiasaan lama harus di-replacement atau diganti dan dibangun sebuah kebiasaan baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membangun sebuah kebiasaan baru? Saudara, di Alkitab ada semua hal ini. Paulus mengatakan kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 7b. Paulus memberi pesan kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Saudara, dalam kalimat 3 kata ini, latihlah dirimu beribadah, mengandung sebuah arti yang sangat dalam, saudara. Kata latihlah atau latihan ini berasal dari kata Yunani gymnase, yang merupakan kata kerja aktif dan berhubungan dengan kedisiplinan dan semangat yang dimiliki oleh seorang atlet. Jadi latihan dengan kedisiplinan teguh. Yang kedua, kata beribadah tidak menunjuk kepada ibadah dalam pengertian kebaktian atau liturgi kebaktian, tetapi memakai kata eusubiao yang mempunyai arti ketaatan kepada Injil di dalam seluruh bidang kehidupan. Jadi saudara, kita harus melatih dengan disiplin dan semangat, yaitu cara hidup yang baru, yang berdasarkan pada Injil dan firman Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 27, dikatakan arti ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita adalah salah satunya menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ternyata pencemaran dunia itu terjadi di dalam kebiasaan lama orang Kristen yang belum tergantikan. Ini berarti orang percaya harus membangun kebiasaan baru. Di dalam bahasa Alkitab, yaitu meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Membangun sebuah kebiasaan baru harus dimulai dalam keluarga, dari komunitas yang kecil. Yang pertama, harus dimulai dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ingat, fokus kita berlatih ibadah adalah Kristus sendiri. Bagaimana caranya? Pertama, saudara harus bangun kebiasaan bangun pagi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, bahkan membaca dan merenungkan firman-Nya. Ini semua harus dibangun dengan konsisten dan disiplin yang keras supaya melahirkan kebiasaan baru. Penelitian psikologi manusia mengatakan kebiasaan baru bisa terbentuk kalau kegiatan itu dilakukan selama 3 kali 40 hari terus-menerus dan menjadi kebiasaan baru. Saudara, kenapa kita harus memulai dengan Tuhan? Karena fondasi untuk menciptakan kebiasaan baru adalah cinta kepada firman Tuhan. Dalam Mazmur 112 dikatakan, yang kesukanya adalah firman Tuhan dan merenungkan setiap hari. Contoh saudara, jika Anda melakukan kebiasaan baru berdoa, memuji Tuhan, membaca, merenungkan Tuhan, satu ketika Anda berada dalam keadaan emosi yang memuncak di tengah keluarga, tiba-tiba Anda diingatkan oleh Roh Kudus firman Tuhan. Dalam Yakobus katakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah-marah. Mendengar itu dalam hati saudara, kemudian Anda terdiam dan belajar menguasai diri. Anda tidak pernah berkata-kata. Karena kenapa saudara? Karena kalau dalam keadaan emosi, kata-katamu seringkali menyakitkan orang-orang sekitar. Bahkan mungkin Anda meminta maaf, mengaku dalam keadaan emosi kepada pasangan saudara. Ini hal yang sangat baik sekali, kebiasaan baru. Kedua, bagaimana membangun kebiasaan baru dalam keluarga? Harus melakukan cara-cara Tuhan. Ada 2 contoh di dalam Alkitab. Efesus 4 ayat 28 bilang begini. Dulu kalau seorang kekurangan, ia mencuri.
Sekarang setelah saudara mengganti dengan kebiasaan baru, jangan mencuri lagi. Ganti kebiasaan baru dengan bekerja keras dan bekerja dengan baik untuk mendapatkan uang. Memang butuh perjuangan dan membayar harga yang mahal. Hal ini akan berakibat saudara bisa mencukupkan kebutuhan keluarga, dan kedua juga bisa berbagi dengan orang yang berkekurangan, kata Efesus itu bilang demikian. Seperti kata Yakobus 1 ayat 27, salah satu ibadah yang murni adalah berbagi dengan yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Kalau Anda dulu sering berkata kotor dan negatif, sekarang bangun kebiasaan baru. Kalau bertemu orang, bangun perkataan yang baik dan membangun. Ada 3 kata perkataan yang membangun dan memberkati orang. Yang pertama, maaf, tolong, dan terima kasih. Jikalau Anda membutuhkan pertolongan seseorang, yaitu pasangan saudara, ucapkanlah dengan kata tolong, dimulai dengan kata tolong. Kemudian setelah ditolong, ucapkan kata terima kasih. Satu lagi, kalau Anda merasa diri Anda bersalah, jangan mau menang sendiri. Lakukanlah dengan perkataan maaf, saudara. Ternyata 3 perkataan ini setelah diselidiki berdampak positif dan membentuk sebuah kebiasaan baru yang baik. Demikianlah saudara, jika kita terus berlatih ibadah dengan konsisten, niscaya hidupmu akan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarmu. Akhir dari khotbah saya pagi ini, mari kita belajar introspeksi diri kita masing-masing. Ingat, Tuhan Yesus sudah berkorban di kayu salib untuk memerdekakan Anda dari dosa. Janganlah jatuh lagi dalam kubangan dosa akibat kebiasaan lama. Bangun kebiasaan baru dan berlatihlah dengan tekun untuk menjadi berkat bagi sekelilingmu lewat perkataan dan tindakan. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati dan memakaimu dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali supaya hidup kami ini tidak digunakan untuk menyalahgunakan kemerdekaan dengan jatuh kembali ke dalam dosa akibat kebiasaan lama. Hari ini kami diingatkan untuk mengganti pola hidup kami dari manusia lama, yaitu manusia yang penuh dengan dosa, dengan manusia baru, yaitu kebiasaan baru. Tolong Tuhan, ini bisa terjadi karena Tuhan beserta dengan kami lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengar, supaya kami memperoleh kasih karunia di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Ingat saudara, tinggalkan kebiasaan lama yang berbuahkan dosa. Introspeksi dirimu pada saat kamu datang kepada Tuhan, minta kekuatan untuk menggantikan dengan kebiasaan baru, yaitu mengenakan manusia baru.
Maka hari ini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Sebelum mengakhiri ibadah, perkenankanlah kami atau saya yang mewakili hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Agustini tanggal 13 Agustus. Selamat ulang tahun Agustini. Mari kita doakan Agustini yang berulang tahun tanggal 13 Agustus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa anakmu Agustini yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun pada tanggal 13 Agustus. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, bahkan iman yang sungguh di dalam Engkau untuk anakmu Agustini. Kami berdoa memberkati Agustini sebagai istri penolong maksimal buat Simon dan ibu buat 2 orang anaknya. Tuhan, biarlah dia boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan membaca merenungkan firman-Mu setiap hari sehingga tumbuh iman, tumbuh pengenalan Yesus secara benar dan merubah pola pikir dan kebiasaan lamanya menjadi kebiasaan baru. Hamba-Mu memberkati, jadikan dia yaitu burung rajawi yang terbang tinggi ketika badai mengamuk, Tuhan meluputkannya. Terima kasih Tuhan, berkati Agustin di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, saudara, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Pokok doa syafaat yang pertama adalah jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kita doakan. Kami di Menara Doa setiap hari mendoakan satu suku yang terabaikan supaya sungguh-sungguh dijamah Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di dalam memimpin bangsa ini, menangani setiap krisis, baik krisis COVID, vaksinasi, krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis mungkin ada bencana alam di daerah-daerah kebanjiran yang mulai terlihat, gunung berapi, dan juga gempa bumi. Kita doakan ini supaya bangsa Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Kita berdoa juga untuk dokter-dokter, perawat-perawat, juga pasien COVID, serta vaksinasi biar berjalan dengan baik dan diberi kekuatan kesehatan buat para dokter dan perawat. Pasien ditambahkan kesembuhan, penularan dikurangi. Saudara, kita berdoa untuk GJKI Nasional. Tetap kita doakan untuk pemimpin kita Pak Paulus Trimanto diberi kesehatan. Doakan juga untuk setiap hamba Tuhan dimanapun di Indonesia ini, di bawah GJKI diberkati Tuhan. Doakan saudara, GJKI Men's Camp modul kedua yang diadakan secara Zoom tiap hari Sabtu sudah berjalan 2 kali dan boleh diberkati Tuhan. Kita berdoa untuk GJKI Agape, yaitu Pak Misre dan istri, dan jemaat-jemaatnya, juga GJKI Sunter. GJKI Sunter kita doakan masalah keuangan, masalah jemaat yang mungkin ada sakit, baik COVID, baik yang lainnya, kita doakan. Untuk Denis, kita doakan. Juga untuk cicinya Meti, yaitu Eli, yang dalam keadaan COVID, biar Tuhan selalu menjamah kesehatannya. Saudara,
GJKI Sunter setiap hari Senin sampai Jumat membuka menara doa, yaitu kesembuhan ahli ilahi, lewat Zoom setiap jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Banyak Tuhan bekerja memulihkan dan melawat umatnya. Ajak kawan-kawan Anda bergabung bersama. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertama, mengapa orang percaya masih suka jatuh di dalam dosa? Kedua, bagaimana mengganti kebiasaan lama dengan kebiasaan baru? Ceritakan, yang ketiga, ceritakan kebiasaan lama Anda yang masih berhubungan dengan dosa dan saling mendoakan. Saudara, saya mengucapkan terima kasih buat Anda yang dengan setia dan sabar menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara di dalam kehidupan saudara. Sampai ketemu lagi minggu depan, Tuhan memberkati. Shalom.别再等待